Presiden Joko Widodo secara resmi membuka gelaran KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu pagi. Dalam pembukaan, Presiden Jokowi menyambut 8 pimpinan negara ASEAN dan meminta negara-negara di Asia Tenggara ini untuk tidak tinggal diam menghadapi tantangan ekonomi global. Jokowi yakin ASEAN bisa menjadi pemain sentral untuk membawa pertumbuhan dan perdamaian dunia, sehingga Jokowi menekankan pentingnya persatuan antar negara di Asia Tenggara. Jokowi juga membeberkan aset kuat yang dimiliki ASEAN, salah satunya ada pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata dunia dan bonus demografi. KTT ASEAN ke-42 ini dihadiri 8 pimpinan negara ASEAN, termasuk Timor Leste yang baru bergabung dengan Asosiasi Negara-Negara di Asia Tenggara tersebut. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Apa saja kemudian yang menjadi fokus pembahasan dan resolusi yang ditawarkan masing-masing negara dalam menghadapi tantangan di negara ASEAN? Ada rekan kami, Adia Anwar, yang akan mengabarkan untuk Anda. Adia, apa kemudian fokus pembahasan pada hari ini? Yakni di Labuan Bajo, NTT. Hari ini dan esok hari ini memang akan menjadi acara puncak KTT ASEAN dari serangkaian acara dan juga pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan pada hari ini sudah ada 5 agenda yang dilakukan dalam rangka KTT ASEAN ini. Nah, dari 5 agenda, ini memang sudah ada 3 agenda yang terlaksana dan masih ada 2 agenda lagi yang nanti akan dilanjutkan pada pukul 2 siang. Dan yang menarik ini, Alfat dan juga pemirsa, adalah ketika sesi pembukaan Asian Summit 42 ke-42, yakni ada juga opening speech dari Perdana Menteri Timor Leste, di mana dalam pidatonya ini ia mengatakan rasa terima kasih dan juga rasa syukur kepada seluruh negara ASEAN, khususnya ini di-highlight untuk negara Indonesia, karena memang dalam masa keketuaan Indonesia di ASEAN, memang Indonesia telah menjanjikan untuk bisa memberikan keanggotaan penuh terhadap Timor Leste di ASEAN. Dan memang tahun ini merupakan tahun pertama di mana Timor Leste pertama kali bergabung untuk mengikuti serangkaian acara di KTT. Dan tahun ini memang Timor Leste masih mengikuti sebagai status
negara observasi dan belum memiliki status keanggotaan penuh di ASEAN. Dan setelah itu juga nanti pada pukul 7 malam nih kira-kira Alfat dan juga pemirsa nanti akan dilaksanakan juga welcoming dinner yang diselenggarakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan para kepala negara dan delegasi-delegasi negara yang sudah hadir di Labuan Bajo NTT ini. Dan untuk kegiatan esok hari rencananya akan diselenggarakannya juga konferensi pers oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Media Center di mana tempat sekarang saya mengabarkan, dan konferensi pers nanti akan menjadi penutup dari segenap rangkaian acara yang telah dilakukan di KTT ASEAN ini. Dan selama masa keketuaan Indonesia di ASEAN ini memang Indonesia menganut 3 pilar utama. Yang pertama ini ada Asian Matters, di mana Indonesia ini berusaha untuk bersama-sama bekerja sama dengan negara-negara ASEAN yang juga turut serta hadir di pertemuan KTT ASEAN pada hari ini untuk bisa menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang memang ada di kawasan ASEAN. Salah satunya ini adalah TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Dan setelah itu juga ada isu-isu yang disorot lainnya seperti isu pekerja migran dan isu krusial lainnya. Dan yang kedua ini juga ada epicentrum of growth, Asian epicentrum of growth, di mana Indonesia ini berusaha untuk membuat kawasan ASEAN menjadi kawasan yang kuat dan disegani di skala dunia atau skala global. Dan terakhir, ini ada Asian Outlook on the Indo-Pacific, di mana Indonesia ini juga berusaha untuk dapat bekerja sama dengan negara-negara Indo-Pasifik lainnya. Tidak hanya dalam bidang pertahanan dan keamanan, ini juga Indonesia berusaha untuk mengembangkan lagi kerjasama dalam bidang ekonomi dan ekonomi keberlanjutan. Dan segitu dari Labuan Bajo, kembali ke Anda, Alfat di studio. Baik, Adia Anwari mengabarkan langsung dari lokasi ASEAN Summit ke-42 di Labuan Bajo, NTT.